Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jalani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan Evogel dan Nutraker. Webinar kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu mengenal hepatitis akut dan cara pencegahannya. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kasus hepatitis misterius di kalangan anak-anak masih belum reda. Per 10 Juni 2022 lalu sudah ada 700 anak di dunia diduga tertular penyakit hepatitis misterius. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kasus hepatitis misterius sudah meluas ke 34 negara. Sebenarnya apa itu hepatitis akut? Mengapa disebut akut dan misterius? Apa yang menjadi perbedaan dengan hepatitis sebelumnya? Dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, untuk mengenal penyakit ini, kita akan membahasnya lebih lanjut melalui webinar hari ini bersama dua narasumber istimewa. Yang pertama yaitu ada Dr. Adina Wiskanti Dewi. Beliau adalah dokter umum atau yang akrab disapa Dr. Adina. Beliau adalah dokter yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Nah, saya akan membacakan sekilas kurikulum vitae dari Dr. Adina. Nah, Dr. Adina ini lahir di Jakarta 27 Maret tahun 1996. Beliau adalah lulusan kedokteran Fakultas Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Lalu juga pengalaman bekerja beliau pertama di Research Assistant di RSCM pada bulan Mei sampai Desember 2021. Lalu juga praktek dokter di RSUD Pasar Minggu, Juli 2021 hingga April 2022. Dan sekarang juga aktif sebagai Medical Scientific Support di PT Indocare Cita Pacific. Nah, Dr. Adina juga merupakan co-founder dari akun Instagram Mengenal Diri, ya, akun Instagram tentang psikiatri ya, dan saling memotivasi. Itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu boleh memfollow Instagramnya. Lalu selain Dr. Adina, pada hari ini juga kita ditemani oleh Ibu Margareta Krisantini Ponto Arsi. Beliau adalah Brand Manager Nutracare dan Evogel. Nah, bagi Dr. Adina dan Ibu Reta, saya mohon izin memberikan pengumuman kepada para peserta webinar pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 30 pendaftar pertama webinar ini akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol Nutracare Fish Oil for Kids dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Selain itu, juga akan ada door prize bagi peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Silakan mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat. Nah, pihak panitia sudah mengirimkan linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk klik untuk mengikuti door prize yang akan kita undi di akhir acara. Jadi, untuk door prize sendiri adalah berkesempatan mendapatkan paket produk Evogel Echinafos tablet untuk 5 pemenang dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Apalagi sekarang katanya Omikron lagi naik lagi nih, Bapak Ibu boleh untuk mengikuti door prize-nya karena ada voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya sampaikan, ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Seperti itu pengumuman bagi Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Saya lihat sudah banyak yang masuk. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat mengikuti webinar hari ini. Ada baiknya sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pada hari ini, saya sapa dulu nih Dr. Adina dan Ibu Reta. Halo Dok. Halo Ibu Reta, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Nah, Dokter Bu Reta gimana Bu Reta kabarnya? Baik, Pak Ahmad. Oke, Dok, sedikit nih sebelum mulai masuk ke presentasi dokter, hepatitis itu sebenarnya kan sudah lama ya ada di dunia ini gitu kan. Tapi ini ada hepatitis yang misterius nih, yang ternyata udah 700 anak di dunia. Di Indonesia sendiri sudah ada 6 Dok ya yang meninggal dunia.
Tentu bagi saya orang tua juga Bapak Ibu di sini cukup khawatir nih dok. Kami khawatir kami tidak bisa waspada dan akhirnya panik dan itu bisa berbahaya dok bagi kita dok. Itu bagaimana sih dok perkembangannya dok sekilas dok? Kalau secara sekilas, nanti tentunya pasti akan saya jabarkan lagi ya di materi saya. Cuman memang hepatitis akut misterius ini cukup booming gitu ya, atau kayak viral, ada di berita di mana-mana, karena memang dinyatakan oleh WHO atau World Health Organization ketika pertengahan April kemarin, itu adalah kejadian luar biasa. Jadi belum kita bilang sebagai pandemi gitu ya, karena memang jumlahnya tidak sebanyak dibanding kayak kemarin COVID gitu. Nah, tapi ini termasuknya itu kejadian luar biasa yang biasanya nih nggak pernah nih kayak gini. Hepatitis yang muncul ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan, tetapi si virusnya ini sendiri bukan virus hepatitis yang biasa, karena biasanya kan kita tahu ya hepatitis memang udah lama ada di dunia ini, cuman sekarang berbeda gitu karena masih belum diketahui penyebabnya gitu. Tapi saran saya sih memang tidak perlu panik juga gitu ya. Karena yang bisa kita lakukan adalah ya menjaga kesehatan kita sebaik mungkin, mulai dari daya tahan tubuh juga, kemudian cara kita sehari-hari seperti apa, kebiasaannya itu harus mulai diperbaiki karena sekarang nih udah kemarin dari pandemi, kemudian sekarang muncul banyak penyakit baru gitu. Kemarin juga ada cacar monyet tapi segala macam. Nah, sekarang penting banget nih untuk menjaga kesehatan. Apapun penyakit yang nanti akan muncul, kita yang penting yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Gimana cara kita menjaga daya tahan tubuh. Oke, terakhir dok. Tapi memang ini hepatitis ini ada banyak teman saya juga berkata, ini ada hubungannya nggak sih dengan COVID-19 kemarin gitu. Bahwa anak-anak kita kan yang umur 12 tahun kan sudah diberikan vaksin dok. Beda dok ya, pasti hepatitis ini berbeda sekali. Walaupun penularannya katanya bisa melalui pernapasan dok ya. Saat ini untuk saya bisa bilang ini tuh menyebabkan ini atau ini itu tuh belum bisa karena belum ada penelitiannya juga. Jadi kita nggak bisa nih asal bilang ini menyebabkan ini semua karena ada COVID segala macam. Nah, ini belum bisa karena belum ada korelasi juga. Yang kita ketahui hanyalah data-data statistik gitu dan bukan data-data yang kita tahu mekanismenya seperti apa gitu. Berdasarkan statistik yang udah ada, angka kejadian gitu, kejadiannya itu seperti ini. Ini semua adalah kemungkinan, tapi bukan berarti ini semua menyebabkan gitu. Jadi kalau kita mau panik juga sebenarnya saat ini paham sih pasti akan ada rasa kekhawatiran, itu wajar sekali gitu ya. Tapi kalau untuk panik itu ya jangan sampai panik. Yang kita harus lakukan adalah aware, waspada tapi bukan panik gitu. Oke, baik dok. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita udah penasaran ya, pengen tahu sendiri. Mungkin dokter nanti akan jelaskan tentang hepatitis itu apa, lalu juga tentang yang terupdate ini yang paling terupdate untuk hepatitis akut itu seperti apa. Bapak Ibu, kita bisa ikutin. Sebentar lagi kita akan mulai masuk ke materi pertama dari Dokter Adina. Mungkin boleh dok, kita mulai share datanya dok. Oke, saya izin share screen ya. Oke, baik dok. Apakah terlihat? Oke, di saya sudah terlihat, dok. Oke, selamat sore Ibu Bapak semua. Perkenalkan saya Dr. Adina, saya di sini sebagai Medical Scientific Supervisor di Indocare. Hari ini kita akan ngebahas tentang hepatitis akut misterius. Nah, kita mulainya dengan kita tahu dulu nih agenda kita apa sih hari ini. Nah, pertama kita akan ngebahas dulu hepatitis secara umum itu apa, kemudian hepatitis akut misterius apa sih yang membedakan sama hepatitis biasa, kemudian gejala-gejalanya, cara mencegahnya, penanganannya, dan nanti akan di sesi akhir akan ada tanya jawab setelah ada penjelasan juga mengenai produk dari Mbak Reta gitu ya. Oke. Nah, hepatitis itu apa sih? Kalau berdasarkan namanya sendiri, hepatitis,
hepar. Hepar itu hati, itis itu yang menandakan adanya peradangan atau inflamasi. Jadi kalau digabung, hepatitis adalah peradangan hati. Peradangan hati ini bisa terjadi secara akut, biasanya kalau akut itu kurang dari 6 bulan, atau bisa juga secara kronis, dan itu biasanya lebih dari 6 bulan. Gejala-gejala yang mungkin muncul apa sih kalau misalkan hepatitis gitu ya, secara umum? Bisa aja asimptomatis. Asimptomatis itu adalah tidak adanya gejala yang muncul. Jadi kebanyakan rata-rata pasien nih, ternyata ketika kita cek hasil labnya, oh ternyata fungsi hatinya menurun nih, di indikatornya adalah nilai SGOT dan SGPT gitu kalau di lab, hasil lab dari rumah sakit. Atau bisa juga nyeri otot dan sendi, suhu tinggi, merasa lelah terus-terusan, gak enak badan, terus nafsu makan menurun, sakit perut, kemudian urinnya berubah warna kayak teh gitu, lebih gelap, kemudian BAB-nya dempul atau pucat, warnanya kayak abu-abu atau kayak foundation, make up gitu. Warnanya seperti itu bisa, kemudian kulit yang gatal atau kuning. Nah, biasanya yang paling kelihatan itu karena kuningnya ini nih, matanya kuning, kulitnya kuning. Nah, itu bisa jadi salah satu gejalanya. Walaupun ternyata gejala-gejala seperti ini tuh bukan hanya khusus hepatitis aja. Mungkin aja nih terjadi di penyakit lain. Gitu. Oke. Nah, penyebab paling umumnya itu apa sih sebenarnya kalau hepatitis? Selama ini, hepatitis itu yang menyebabkan biasanya ada 5. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Untuk yang paling menyebabkan yang akut, itu biasanya A, kemudian ke yang E. Gitu. Sedangkan B, C, dan D ini biasanya lebih ke kronik. Kalau kronik itu kan di atas 6 bulan gitu ya. Tapi selain hepatitis A sampai E ini, bisa juga virus lain yang menyebabkan hepatitis akut gitu. Jadi virus masuk dan menyerang sel-sel di hati. Itu contohnya seperti Epstein-Barr virus, EBV atau CMV, cytomegalovirus, parvovirus, enterovirus, adenovirus, rubella, herpes, HIV, ini semua kalau udah masuk, virus yang masuk itu kan bisa kemana-mana gitu ya. Dan ini ternyata kenanya ke sel di liver gitu. Selain dari virus, apa juga nih yang bisa menyebabkan hepatitis peradangan dalam hati? Bisa juga karena alkohol atau obat. Itu biasanya ini dikatakan seperti hepatitis alkoholik atau fatty liver, non-alkoholik fatty liver, itu juga bisa masalah ke hepar gitu, yang menyebabkan masalah di hepar. Kemudian bisa juga karena obat-obatan seperti obat-obatan terlarang atau misalkan acetaminophen. Acetaminophen itu adalah paracetamol. Kalau misalkan dosis pemakaiannya salah atau kebanyakan gitu ya, bisa menyebabkan radang di hati. Kenapa? Karena semua obat yang kita konsumsi itu pasti akan dimetabolismenya di hati gitu. Kemudian autoimun. Kalau misalkan imun kita tidak bagus gitu ya, penyebabnya itu juga bisa masuk nih ke tubuh kita, bisa menyebabkan hepatitis jangka panjang, di mana sistem kekebalannya itu menyerang dan merusak hati gitu. Lama-kelamaan bisa sangat rusak sehingga berhenti bekerja dengan baik. Makanya orang-orang banyak yang butuh transplantasi liver. Gitu. Nah, ini sedikit patogenesis atau mekanisme masuknya viral hepatitis, pathogenesis and clinical findings. Gimana sih dari awalnya masuk virusnya ini sampai menyebabkan gejala-gejala yang tadi sudah saya jelaskan. Pertama, infeksi masuk apakah itu A, B, C, D, E. Nah, ini saya menjelaskannya lebih ke viral. Kenapa? Karena biasanya yang menyebabkan terjadi secara akut itu adalah penyakit yang virus. Sedangkan kalau alkohol tadi kan sudah saya jelaskan juga, itu pasti butuh waktu untuk proses juga untuk sampai menyebabkan akhirnya gangguan di pasien. Nah, infeksi masuk, virus masuk, menyerang hepatocytes. Hepatocytes itu adalah sel dari hati gitu ya. Sel hatinya jadi rusak, ke-invade gitu ya. Kemudian menyebabkan jaringan-jaringan yang rusak juga gitu, dan juga imunnya pasti akan terpengaruh, terjadilah peradangan di hati. Nah, karena hatinya itu radang gitu ya, pasti ada muncul nyeri, tidak enak badan gitu ya, pegel-pegel. Biasanya nyerinya di mana? Nyerinya itu biasanya di perut sebelah kanan bagian atas. Kenapa? Karena memang anatominya hati itu beradanya lokasinya di situ. Dan kalau misalkan udah cukup parah gitu ya, prolonged, dibiarkan
bisa aja infeksinya atau inflamasinya tuh jadi ke sistemik, jadi lebih ke seluruh tubuh yang tadinya cuma localize aja di bagian perut, tapi sekarang bisa menyebabkan demam juga, bisa menyebabkan mual muntah gitu. Nah, dari tadi sel livernya ini kan sudah terpengaruh gitu ya, dan ini bisa burst atau rusak atau pecah, dan ini menyebabkan ada nih muncul di indikator hasil lab bahwa ada peningkatan serum ALT dan AST. Itu karena hepatositnya udah rusak gitu ya, dan dia sel livernya itu masuk ke bloodstream gitu, makanya terdeteksi nih di hasil lab. Nah, kemudian selain itu juga ada indikator-indikator lain seperti menurunnya serum glukos, menurunnya albumin, kemudian jadi kuning. Nah, kuning itu kenapa? Karena bilirubin itu menumpuk dalam darah, jadi dia tidak terkeluarkan, dan akhirnya dia menumpuk sampai ke bawah kulit juga, ke mata juga, dan juga bisa menyebabkan BAB dempul juga karena kandungan sterkobilinnya menurun gitu. Sterkobilin itu adalah yang membuat warna BAB itu jadi warna coklat. Nah, ini karena dia menurun, karena bilirubin clearance-nya menurun, less bacteria breakdown-nya juga lebih berkurang, akhirnya sterkobilinnya menurun, dan hasilnya BAB-nya jadi warnanya lebih pudar. Nah, kalau dibiarkan viral hepatitis dibiarkan jangka panjang, pasti kan menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut gitu ya. Bisa menyebabkan portal hypertension, itu seperti varises, asites yang jadinya perutnya kembung, isinya air, cairan, kemudian bengkak di kaki juga. Nah, ini kenapa? Karena fungsi livernya itu sudah tidak bekerja dengan baik. Apalagi kalau misalkan udah hepatic insufficiency, itu bisa kemana-mana, dan akhirnya, nah ini kalau udah tahap kayak gini, ini udah progresif sekali dan butuh yang namanya transplantasi gitu. Oke. Tata laksananya sebenarnya apa sih hepatitis? Kalau tadi saya udah jelasin worst case scenario-nya gitu ya. Ini bukan berarti saya mau nakut-nakutin gitu, tapi sebenarnya hepatitis secara umum yang paling umum yaitu A dan E itu biasanya sembuh dalam 2 sampai 4 minggu. Gitu. Dan pengobatan itu hanya suportif, mencakup cairan IV, antiemetik atau anti mual muntah, dan juga tergantung sama gejala apa yang dirasakan oleh pasiennya. Nah, kenapa self-limiting dan saya bilang nggak usah terlalu panik gitu ya, yaitu karena virus itu kan pasti kita sebagai manusia itu udah diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai ability atau kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Contohnya, kita sakit, jatuh gitu ya, terluka, kita nggak kita kasih obat, nggak kita kasih betadine aja, lama-lama si lukanya itu sembuh sendiri gitu kan. Nah, sama halnya dengan penyakit-penyakit lain gitu, kalau misalkan memang self-limiting gitu. Nah, kemudian selain itu, kurkumin juga biasanya diberikan oleh pasien kalau kadar SGOT atau SGPT-nya itu meningkat. Itu biasanya dikasih 3 kali dalam sehari, tujuannya adalah mencegah reaksi stres oksidatif di hati dan juga mencegah kerusakan liver yang lebih lanjut. Kemudian antiviral. Ada di beberapa kasus diberikan antiviral itu membaik seperti lamivudin, adefovir dipivoxil, kemudian terapi antivirus lain, dan ini biasanya diberikan untuk kasus-kasus infeksi hepatitis B akut yang parah. Nah, hepatitis B itu tadi dikarenakan biasanya oleh penggunaan obat-obatan terlarang, terus suntik, obat-obatan yang lewat suntik, narkotika lewat suntik gitu ya. Nah, atau dari seksual, itu juga bisa. Kemudian obatnya itu adalah simptomatik tata laksana yang tadi udah saya jelasin ya, karena dia self-limiting yang kita kasih biasanya di rumah sakit, obat-obatannya pun hanya sesuai dengan gejala yang dirasakan, apalagi kalau kita masih belum tahu sebenarnya penyebabnya apa. Gitu. Kemudian non-farmakologi, ini kalau udah tahap lanjut, ada yang dibilang namanya hepatitis fulminan gitu ya, bahwa fungsi hatinya itu udah sangat menurun dan butuh operasi dan transplantasi. Nah, ini jadi pertanyaan hepatitis akut misterius. Kenapa dibilang hepatitis akut misterius? Tadi udah sempat saya bahas sedikit ya, bahwa dikatakan misterius karena penyakit ini tidak dikarenakan A dan E. Jadi ketika pasien datang gitu ya, biasanya kan kita ada tuh tes-tes di lab, kita harus tahu nih virusnya apa supaya kita kasih obatnya lebih tertargeted gitu. Ketika kita cek, oh ternyata ini bukan karena virus A, B sampai E gitu. Kita masih belum tahu penyebabnya apa, dan ini terjadi sangat akut gitu. Dalam waktu beberapa minggu, kasusnya udah bisa
menyebabkan dampak yang cukup signifikan untuk pasiennya. Ini terjadinya mulai dari mid-April 2002, dikatakan extraordinary incident atau kejadian luar biasa, karena terjadinya itu outbreak itu multi-country, terjadi di beberapa negara. Dan saat ini udah lebih dari 650 kasus, atau kalau mau dibuletin bisa 700 kasus, dilaporkan di 20 negara yang berbeda. Ini berdasarkan data terakhir 28 Mei. Kebanyakan kasus terjadi di anak, dari umur 11 bulan sampai 5 tahun. Nah, pertama munculnya itu di Inggris. Penyebabnya masih tidak diketahui, dan kenapa kemarin di Indonesia mulai heboh gitu ya, karena ada 3 kasus di RSCM anak menderita gagal hati dan butuh transplantasi hati. Maka itu mulai tuh ternyata udah mulai heboh masyarakat Indonesia. Itu. Nah, ini adalah perjalanan dari penyakitnya. Pertama tanggal 5 April 2022 pertama kali dilaporkan di Inggris Raya atau United Kingdom. Kemudian tanggal 8 April 3 negara lain melaporkan kasus yang serupa. Kemudian tanggal 15 dikatakanlah KLB, kejadian luar biasa, oleh WHO. Ya, kemudian dari situ tanggal 21 udah banyak banget, 170 kasus di 12 negara. Kemudian tanggal 16 sampai 30 April 3 dugaan kasus pasien anak hepatitis akut meninggal di Indonesia, di RSCM tepatnya. Nah, untuk yang saat ini, yang terakhir adalah nanti akan saya kasih update-nya lagi, cuman saat ini pastinya tentunya sudah naik tuh jumlahnya. Nah, ketika diperiksa, ternyata kasus-kasusnya itu di Inggris dan Skotlandia 75,5% dan 50% kasus masing-masing dinyatakan positif adenovirus. Dan juga 16% dari antaranya itu 61 kasus dari 10 diantaranya positif SARS-CoV-2. Hal ini hanyalah statistik ya, bukan penyebab gitu. Jadi ini hanyalah data yang kita punya bahwa ternyata dengan statistik yang seperti ini, dengan pasien dengan jumlah segini, ternyata mereka mempunyai di dalam darahnya ada adenovirus dan SARS-CoV. Ini mungkin ini menjadi penyebab hepatitis, mungkin ini juga tidak, juga mungkin. Gitu. Sampai saat ini belum ada penyebab yang menyatakan atau mengklaim langsung bahwa hepatitis akut misterius disebabkan oleh virus tertentu, itu belum ada. Itu ini, tapi harus tetap kita waspadai aja. Makanya saat ini pencegahannya juga bisa ke daerah pernafasan juga gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana hepatitis akut misterius? Awalnya kan 3 kasus tuh serupa di RSCM sampai pasiennya meninggal. Nah, kasusnya sekarang sudah tersebar di 10 provinsi. Dari Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Bali. Dan sudah ditotalkan itu 25 kasus, 6-nya meninggal, 12 masih dirawat, dan 7 sembuh atau dipulangkan. Saat ini di RSCM, berdasarkan data di RSCM sih tidak ada yang adenovirus, semuanya masih unknown. Gitu. Jadi penting sekali untuk kita menjaga kesehatan tubuh masing-masing gitu ya, karena memang kita belum tahu nih penyebabnya apa. Gejalanya apa? Gejala hepatitis akut berat ini biasanya dibagi menjadi 2 tahap. Pertama ada gejala awal, yaitu mual, muntah, diare berat, demam. Kemudian udah ada yang lanjut. Lanjutnya itu apa? Tadi udah saya jelasin ya, air kencingnya berwarna pekat seperti teh, kemudian BAB-nya berwarna pucat, kemudian warna kuning gitu, matanya kuning, kulitnya menguning. Kemudian mungkin ada gangguan pembukuan darah, kita lihat dari hasil laboratorium. Bisa juga kejang dan juga bisa kesadaran menurun. Nah, kalau misalkan terjadi, udah ada nih gejala-gejala seperti ini, di kita atau di orang yang kita kenal, langsunglah dibawa ke dokter, supaya bisa langsung ditata laksana secara benar, dan supaya belum sampai masuk ke gejala lanjut nih. Gitu. Walaupun ternyata memang mual, muntah, diare, dan demam itu kan gejala yang sangatlah umum ya, bisa aja karena DBD, bisa aja karena COVID, bisa aja karena nggak enak badan aja, gitu. Tapi tetap kita harus waspada dan lebih baik kita periksakan ke dokter. Gitu. Nah, cara mencegahnya sendiri gimana dari hepatitis akut? Pertama, kita harus lindungi nih melalui saluran cerna serta saluran napas. Saluran cernanya itu caranya dengan apa? Pertama, rutin cuci tangan dengan sabun. Benar-benar harus bersih, karena hepatitis A, hepatitis E itu yang menyebabkan hepatitisnya akut, itu biasanya dari makanan, fecal to oral. Jadi misalkan
makanan kita tidak cuci dengan baik, atau misalkan airnya tidak bersih gitu, atau kita habis dari kamar mandi kita mau makan kita tidak cuci tangan, nah itu kan berarti ada kontaminasi bakteri atau virus, nah itu bisa melalui situ. Kemudian kalau bisa tidak bergantian alat makan dengan orang lain, jadi masing-masing punya alat makan sendiri, cuci sendiri, gitu ya. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit apapun. Jadi kalau dia lagi demam, gejala mual, muntah segala macam, kalau bisa jaga jarak aja dulu karena saat ini kita masih belum tahu nih penyebab pastinya apa. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Ini juga penting karena tentu kalau rumah kita tidak bersih, itu semua bisa menjadi dasar kontaminasi gitu ya. Kemudian saluran nafas juga penting nih, kurangi mobilitas, tetap pakai masker jika berpergian, kemudian jaga jarak, hindari keramaian. Yang selama ini sudah kita terapkan untuk COVID, tetap kita lakukan karena masih ada kecenderungan atau kemungkinan bahwa penyakit ini disebabkan oleh adenovirus gitu. Langkah pentingnya apa nih penanganan hepatitis akut kalau misalkan kita udah mulai curiga? Kita harus tahu dulu gejala-gejalanya apa tadi ya, seperti diare, mual, muntah, sakit perut, demam. Nah, itu kita harus waspada dulu. Kemudian jangan panik. Gitu. Panik itu malah kita bikin makin stres, imun kita makin turun, kita makin nggak tahu harus apa. Dan itu tidak bermanfaat sebenarnya untuk kita. Jadi jangan panik, tapi tetap waspada. Langsung segera aja bawa pasien ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Karena pasti setiap rumah sakit, setiap fasilitas kesehatan sudah punya protokolnya masing-masing. Jadi tenang aja, udah ada banyak yang nolong. Dokter semua berusaha sekeras mungkin untuk tidak menjadikan hepatitis akut ini sebuah pandemi atau yang progresnya lebih tinggi lagi. Kemudian jangan menunggu muncul gejala lanjutan. Sampai nunggu deh kalau misalkan cuman demam-demam aja, kan saya belum kuning gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena biasanya kalau udah sampai kuning itu biasanya sudah terlambat, itu sudah sangat progresif. Itu. Dan kalau terjadi penurunan kesadaran, langsung dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas yang ada ICU anak. Karena kalau udah penurunan kesadaran itu kemungkinan infeksinya bisa udah sampai sistemik, bisa sampai darah, atau kemungkinan fungsi-fungsi organ lainnya sudah terpengaruh gitu. Jadi perlu nih penting sekali untuk kita tahu ke rumah sakit apa yang mempunyai fasilitas ICU anak supaya bisa langsung kita bawa gitu. Jadi nggak usah panik, sebisa mungkin kita jaga kesehatan kita dan kita mengedukasi diri kita sebaik mungkin supaya kalau terjadi apa-apa kita harus. Oke, dari saya sampai situ. Kalau ada pertanyaan boleh dikemukakan saja di kolom chat, nanti akan dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Adina atas materi yang disampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, ditujukan spasi pertanyaannya. Nah, saya juga ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mengisi link Doorpress, bagi yang bingung untuk mengisi link Doorpress-nya boleh hubungi WA yang sebelumnya sudah menghubungi Bapak Ibu semuanya di 0811 96 90 3055. Nah, boleh silakan jika bingung untuk mengisi link Doorpress-nya boleh hubungi nomor WA tersebut. Nah, lalu juga untuk link Doorpress ini juga akan ada bonus nih, paket produk Evogal Echinapors tablet untuk 5 pemenang, dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya syaratnya yaitu harus memiliki KTP dan NPWP, jika tidak ada maka kami anggap hangus. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, masih ada satu lagi materi yang akan dibawakan oleh Ibu Margareta selaku Brand Management of Nutracare dan Evogal. Bu Reta sudah siap, Bu? Oke, baik. Selamat sore Bapak Ahmad. Sudah terdengar suara saya, Pak? Oke, sudah terdengar, Dok. Bu Reta. Oke, baik. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Oke, sudah terlihat, Ibu Reta. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas waktunya ya. Selamat sore juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih nih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kami pada sore hari ini.
Tadi sangat menarik sekali ya materi yang dipaparkan oleh Dr. Adina nih mengenai hepatitis akut. Tentunya kita juga menjadi concern ya karena kan lagi happening banget nih untuk hepatitis akut ini yang menyerangnya itu rata-rata di anak-anak ya. Tentunya kita sebagai orang tua yang punya anak kecil sangat was-was sekali gitu ya. Apalagi saat ini pun juga COVID sudah mulai naik kembali gitu. Nah tentunya oleh karena itu kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita nih, baik kita sebagai orang tua maupun untuk anak-anak kita. Nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan produk-produk yang dapat digunakan sebagai suplementasi untuk anak-anak, baik untuk menjaga kesehatan daya tahan tubuhnya ataupun juga untuk mengoptimalkan perkembangan otak pada anaknya gitu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu atau menjelaskan secara singkat dulu mengenai brand Avogel dan juga Nutracare. Nah, Avogel itu merupakan produk herbal segar organik yang berasal dari Swiss yang diproses kurang dari 24 jam. Dan tanpa proses pengeringan. Nah, karena tanpa proses pengeringan ini, jadi bahan aktifnya itu menjadi 3 kali lebih banyak. Nah, karena bahan aktifnya ini 3 kali lebih banyak, menjadikan produk Avogel ini menjadikan 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat, di sini adalah foto kantor, kemudian pabrik dan juga perkebunan dari Avogel. Di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat bahwa perkebunannya ini masih dalam satu area dengan pabriknya. Jadi setelah diproses pemanenan, bahan-bahan baku tersebut akan langsung masuk ke pabriknya dan ini diproses tanpa proses pengeringan. Itulah yang menjadi keistimewaan dari produk-produk Avogel. Nah, produk Avogel ini pun juga sudah tersedia dan sudah dipasarkan di lebih dari 30 negara. Salah satunya itu adalah di Indonesia. Memang saat ini paling banyak itu dipasarkan di area Eropa. Seperti itu. Dan produk Avogel ini sangat terkenal di negara asalnya, yaitu di Switzerland. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai brand kita yang kedua, yaitu Nutracare. Nah, Nutracare sendiri merupakan produk suplemen kesehatan yang terbuat dari bahan alami terstandarisasi yang diproses di pabrik modern dengan standar GMP, serta telah memiliki uji klinis dan juga data ilmiah yang kredibel. Nah, 3 hal tersebut menjadikan produk-produk Nutracare itu merupakan produk yang aman dan juga berkhasiat. Seperti itu. Nah, di sini kita punya banyak sekali nih varian produk dari Avogel dan juga Nutracare. Ada beberapa klasifikasi produk. Yang pertama itu dari daya tahan tubuh. Untuk daya tahan tubuh sendiri, ini kita memiliki banyak sekali varian produk dari yang mengandung echinacea, kemudian vitamin C, vitamin D, multivitamin, dan juga dari golongan antioksidannya, yaitu ada grapeseed dan juga vitamin E. Lalu untuk kategori yang kedua itu adalah kesehatan jantung dan kardiovaskular. Jadi ini bermanfaat untuk kesehatan jantung, kemudian kayak kolesterol seperti itu. Nah ini suplemen yang bisa bermanfaat untuk bagian jantung dan juga kardiovaskular. Lalu kemudian ada kategori tulang persendian, kemudian pencernaan. Nah, yang hari ini juga akan kita bahas yaitu mengenai kecerdasan anak. Lalu kemudian ada kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi darah dan masih banyak ini kategori produk yang lainnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, untuk pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu mengenai Avogel Echinafors, baik yang dalam bentuk sediaan tablet maupun yang dalam bentuk sediaan tinctur. Dan kemudian yang kedua itu adalah Nutracare Fish Oil for Kids yang berfungsi untuk perkembangan otak pada anak. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai produk Avogel Echinafors. Nah, untuk produk Avogel Echinafors yang dipasarkan di Indonesia itu ada 2 varian atau ada 2 bentuk sediaan, yaitu dalam bentuk tablet dan kemudian dalam bentuk tinctur. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih untuk Avogel Echinafors ini? Nah, manfaat dari produk Avogel Echinafors ini adalah untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, kemudian menurunkan resiko flu. Lalu apabila Bapak dan Ibu sekalian atau mungkin anak Bapak dan Ibu sekalian itu sudah mengalami flu, Avogel Echinafors ini dapat membantu untuk mengurangi durasi dan beratnya gejala flu. Lalu kemudian biasanya kalau misalnya kita terkena flu itu kita suka terkena radang tenggorokan juga ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, Avogel Echinafors ini juga dapat berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan.
Jadi dapat meringankan radang tenggorokan yang biasanya menyertai juga pada penyakit flu. Nah, untuk Apogal echinophoros ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak dan juga dewasa. Dari anak usia 6 tahun sudah bisa konsumsi Apogal echinophoros ini. Nah, cara pakainya seperti apa? Cara pakainya kalau yang tablet untuk anak-anak itu cukup 1 tablet dikonsumsi 2-3 kali sehari. Kemudian kalau dalam bentuk tinkturnya itu bisa dikonsumsi 7 tetes dalam 100 ml air dan dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nah, ini selain dikonsumsi untuk anak-anak bisa juga untuk dewasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kalau memiliki produk Apogal echinophoros ini bisa sekalian digunakan untuk anaknya dan juga untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi hemat ya Bapak Ibu sekalian, bisa untuk langsung satu keluarga. Seperti itu. Nah, lalu apa yang menjadi keunggulan dari produk Apogal echinophoros ini dibandingkan dengan produk yang lainnya? Nah, yang pertama itu adalah terbuat dari bahan organik dan juga herbal segar. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau produk-produk Apogal itu setelah dipanen langsung diproses gitu kan. Jadi diprosesnya itu kurang dari 24 jam dan tanpa proses pengeringan. Nah, karena tanpa proses pengeringan, jadi kandungan bahan aktifnya dari produk Apogal echinophoros ini jadi 3 kali lebih banyak gitu. Nah, karena bahan aktifnya itu 3 kali lebih banyak, menjadikan produk Apogal echinophoros ini menjadi 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan produk-produk yang menggunakan herbal kering. Lalu kemudian keunggulan yang kedua, untuk produk Apogal echinophoros ini tersedia dalam bentuk tinktur dan juga tablet tinktur. Nah, kedua sediaan ini mengakibatkan produk Apogal ini menjadi lebih cepat diserapnya. Jadi penyerapannya pun jadi lebih optimal. Nah, lalu untuk keunggulan dari sediaan tinktur sendiri itu jadi lebih mudah untuk dikonsumsi. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak itu kan masih kesulitan ya untuk menelan tablet. Nah, dengan sediaan tinktur ini karena dia berbentuk cair, jadinya akan lebih mudah untuk diberikan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian untuk sediaan tablet tinktur sendiri ini juga akan lebih praktis, jadi bisa mudah dibawa kemana-mana. Seperti itu. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, pada anak-anak selain untuk menjaga daya tahan tubuhnya, kita tentunya juga ingin perkembangan otak pada anak itu jadi lebih optimal. Nah, di sini kita juga ada produknya yang dapat mengoptimalkan perkembangan dan fungsi sel otak khususnya pada anak, yaitu adalah NutraCare Fish Oil for Kids. Nah, sesuai dengan namanya, untuk NutraCare Fish Oil for Kids ini mengandung minyak ikan. Minyak ikannya berasal dari ikan laut seperti itu. Nah, berarti cukup harus hati-hati juga pada Bapak dan Ibu sekalian ketika sebelum memberikan kepada anak-anaknya, tolong dilihat lagi apakah anaknya ada alergi ikan atau tidak, karena ini kandungan utamanya itu adalah minyak ikan. Nah, untuk minyak ikannya sendiri ini mengandung DHA 154 mg dan juga EPA 28 mg. Seperti yang kita tahu ya, DHA itu yang berfungsi untuk perkembangan dan juga sel otak pada anak. Seperti itu. Nah, lalu gimana untuk aturan pakainya? Untuk aturan pakainya, Fish Oil for Kids ini bisa dikonsumsi dari anak-anak usia 1-12 tahun. Untuk cara konsumsinya cukup 1 kapsul lunak atau soft gel bisa dikonsumsi hingga 2 kali sehari. Nah, apabila memang ada kesulitan untuk menelan soft gel, untuk soft gelnya ini bisa digunting. Jadi bentuk soft gelnya ini seperti yang ada di gambar seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bisa digunting dan dicampurkan ke dalam makanan ataupun minuman favorit anak Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, lalu apa keunggulan dari produk NutraCare Fish Oil for Kids? Nah, untuk produk NutraCare Fish Oil for Kids ini memiliki kandungan DHA yang lebih tinggi. Tadi ya, kandungan DHA-nya itu adalah 154 mg, di mana kandungan DHA ini lebih berperan dalam perkembangan otak pada anak dibandingkan dengan kandungan EPA-nya. Lalu kemudian NutraCare Fish Oil for Kids ini juga memiliki kemurnian yang lebih tinggi dan relatif lebih tidak amis dibandingkan dengan produk yang lainnya. Lalu kemudian untuk NutraCare Fish Oil for Kids ini juga tersedia dalam bentuk blister. Jadi karena bentuknya blister seperti ini, jadi lebih higienis dan juga lebih terjaga untuk kemurniannya. Karena dia tidak teroksidasi oleh udara, jadi ketika mau digunakan baru dibuka. Sedangkan kalau misalkan dalam bentuk botol, itu kan kemungkinan udara masuk itu akan lebih banyak.
Lalu kemudian yang terakhir itu adalah bentuk sediaannya berupa soft gel. Yang tadi sudah saya sampaikan, karena bentuk sediaannya itu soft gel, jadi lebih mudah untuk dikonsumsi karena bisa digunting untuk soft gelnya dan bisa dicampurkan ke dalam makanan dan minuman favorit dari Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Nah, lalu gimana untuk mendapatkan produk-produk yang tadi sudah saya jelaskan atau mungkin produk Avogel ataupun produk Nutracare yang lainnya? Nah, untuk produk-produk Nutracare dan Avogel itu tersedia di apotik dan toko obat terdekat, lalu kemudian di Watson. Di Watson ini bisa didapatkan di toko offline-nya dan juga di online store-nya Watson. Gitu. Biasanya ada di marketplace yang lain ya. Lalu kemudian ada di Kimia Farma. Kimia Farma ini pun juga ada di outlet offline-nya dan juga ada di Kimia Farma Mobile. Lalu kemudian ada di Apotika 24 dan juga ada di Apotik Roxy. Nah, untuk official store kami juga ada official store di online store kami, yaitu ada di Konimex Store. Ini ada di websitenya, kemudian ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dengan nama akunnya itu adalah Konimex Official atau Konimex Store. Nah, ini saya akan coba untuk menjelaskan secara cepat ya mengenai program yang berjalan di bulan ini. Jadi saat ini kita sedang berjalan program setiap kali pembelanjaan senilai 1 juta, baik itu untuk produk Nutracare maupun produk Avogel, Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan satu voucher cek antibody di dalam tubuh senilai Rp250.000 free dari Prodia. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak dan Ibu sekalian setiap melakukan pembelanjaan, Bapak dan Ibu bisa memfotokan struk atau notabonnya dan langsung di WhatsApp-kan ke customer care kami di 0811 9690 3055. Nah, untuk program ini bersifat kumulatif dan juga berlaku kelipatan dan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Juni 2022. Jadi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan voucher cek antibody di dalam tubuh ini. Lalu kemudian kita juga sedang ada program diskon di Watson, itu up to 35%. Lalu kemudian di official store kami, kita juga sedang diskon up to 25% dan juga ada buy one get one untuk selected product. Nah, lalu gimana nih misalkan Bapak dan Ibu sekalian ingin mencari informasi mengenai produk kami atau mungkin ingin tahu lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi website kami di www.avogel.co.id dan juga di www.nutracare.co.id atau juga Bapak dan Ibu sekalian bisa follow Instagram kami di @avogel_id ataupun di @nutracareid. Lalu untuk webinar ini pun juga kami rekam dan akan kami upload di YouTube kami dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak kembali ataupun juga jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui atau ingin menyimak webinar-webinar sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi akun YouTube kami di Avogel Indonesia dan juga di Nutracare. Lalu apabila Bapak dan Ibu masih ingin bertanya langsung ke customer service kami bisa di 0811 9690 3055. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktunya saya kembalikan ke Bapak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Reta atas pemaparan tadi produk Nutracare dan Avogel ya, luar biasa sekali. Avogel juga tadi sudah dijelaskan ya bagaimana di Swiss ternyata pabrik dan perkebunannya itu menyatu dalam satu area wilayah di Swiss ya. Swiss kan lagi viral juga ya akhir-akhir ini ya. Di sana memang terkenal sangat luar biasa sekali, negara yang sangat cantik dan sangat herbalis katanya gitu ya Swiss itu ya. Oke, lanjut nih Dr. Adina dan Ibu Reta, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pas banget momennya. Oh, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu sekalian, baik untuk Dr. Adina maupun untuk Ibu Reta. Saya coba bacakan ya Dr. Adina dan Ibu Reta beberapa pertanyaan dari para peserta webinar pada sore hari ini. Yang pertama ini dari Surabaya, dari Bapak Hermawan Sudarsono. Ya. Pertanyaan untuk Dokter ada dua pertanyaan. Pertama untuk Dokter Adina dulu. Dok, ini Pak Hermawan ini menyampaikan bahwa trigliseridanya saya 230. Apakah trigliserida ini yang tinggi bisa menyebabkan hepatitis? Dan bagaimana cara menurunkan trigliserida yang tinggi? Apakah diet makanan tertentu saja atau harus minum obat? Ada nggak dok tuh hubungannya tuh antara trigliserida yang tinggi dan hepatitis? Oke, langsung jawab aja nih. Boleh dok.
Terima kasih Pak Hermawan Sudarsono dari Surabaya atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya, saya coba jelaskan. Jadi kalau misalkan trigliserida tinggi, sebenarnya trigliserida itu sendiri apa? Dulu kita harus tahu itu dulu. Jadi trigliserida itu adalah suatu zat lemak gitu ya yang ada di dalam darah yang biasanya kalau menumpuk itu bisa itu menjadi sumber cadangan energi sebenarnya, tapi kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan perlemakan hati atau bisa kita sebut sebagai fatty liver. Fatty liver itu beda, ada yang karena alkohol, ada yang non-alkoholik fatty liver. Nah, kalau misalkan dari ini tidak tertangani dengan baik, tidak diubah gaya hidupnya, gitu, tidak kita prevent secara baik, itu bisa lama-lama berprogres gitu penyakitnya, bisa jadi hepatitis atau bisa jadi sirosis. Sirosis itu fibrosis, jadi jaringan itu karena sudah sangat kronis, jadi fungsinya udah sangat menurun, lama-lama ntar mengecil. Yang tadinya inflamasi ya, kalau inflamasi peradangannya kan biasanya membesar tuh. Makanya kalau pasien-pasien hati itu biasanya kalau diraba tuh kerasa tuh ada hatinya gitu, kerasa pembesaran. Nah, kalau misalnya udah sirosis, sudah tahap lanjut, itu biasa malah lebih kecil. Nah, itu butuh sampai spesialis yang subspesialis bahkan. Gitu. Nah, pertanyaannya, cara menurunkan trigliseridanya tinggi itu tergantung lagi berapa. Kalau 230, pertama pasti akan disarankan untuk mengubah gaya hidup dulu. Gitu. Jadi kita nggak mau, semua dokter pasti nggak mau langsung ngasih obat-obatan gitu ya. Pasti kita harus coba dulu dengan gaya hidup. Kalau dengan gaya hidupnya dirubah sudah membaik, ya harus dilanjutkan. Kalau ternyata tidak membaik juga, baru kita kasih obat gitu. Dan pencegahan dulu ya, yang penting awalnya mau obat-obat mau olahraga, mau pakai herbal, mau diatur makannya, pola tidurnya, itu semua harus diperbaiki dulu. Kalau benar-benar tidak bisa, baru, dan kalau tidak disertai dengan gejala lain gitu ya. Kalau udah dirasa udah ada gejala-gejala lain gitu, ternyata misalkan suka nyeri dada, itu kan berarti udah ada masalah di pembuluh darah juga karena perlemakan hatinya juga, itu kan berarti berpengaruh pembuluh darah. Nah, itu pasti butuh obat-obatan lanjut gitu. Harus dibedakan juga dan tergantung sama kondisi Bapak saat ini. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, paham dok, terima kasih banyak. Ini untuk tambahan sih untuk Pak Hermawan Sudarsono, untuk Bu Reta nih. Karena tadi kolesterol totalnya kan 230, LDL-nya 170, ada asam urat juga. Ada nggak nih produk dari Nutracare dan atau Avogel yang bisa menurunkan kolesterol? Mungkin di luar produk yang tadi itu boleh disampaikan saja sedikit, Ibu Reta. Dan apakah produk Nutracare dan Avogel itu merupakan produk herbal, bukan kimia? Mungkin tambahannya, Bu Reta. Oke, baik. Tadi dari Bapak Hermawan Sudarsono ya, untuk kolesterol ya Bapak ya. Untuk kolesterol kita produknya pilihannya cukup banyak Bapak. Dari Avogel itu ada Avogel Sinara. Lalu kemudian dari Nutracare itu ada Nutracare Omega 369, ada Flaxseed Oil, dan juga ada Wild Alaskan Salmon Oil. Nah, kebetulan kita materi untuk kolesterol tuh bulan lalu tuh kita sempat cukup bahas ya. Gitu. Nah, untuk kolesterol kalau memang cukup tinggi bisa langsung dibantu aja dengan Avogel Sinara. Untuk Avogel Sinara ini 100% herbal dan berasal dari tanaman. Gitu. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk produk-produk Avogel itu terbuat dari herbal segar. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Hermawan Sudarsono nih kurang puas, mungkin bisa langsung chat aja ke customer service kami. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Seperti itu, Bapak Ahmad. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Hermawan juga boleh cek di channel YouTube kami, Nutracare. Untuk webinar yang bulan lalu ada di channel YouTube kami ya, Nutracare Indonesia. Lanjut lagi, terima kasih Ibu Reta jawabannya. Lanjut ini dari Ibu Nabila Adawiyah di Bogor. Ini pertanyaan dua untuk Dr. Adina. Pertama, apakah hepatitis ini bisa hilang dengan obat herbal? Lalu mau tanya, menular nggak sih penyakit hepatitis akut ini dan melalui apa penularannya? Langsung saya jawab aja? Atau ya, ada lagi? Boleh, cukup. Oke, pertanyaannya tadi menular atau tidak? Jawabannya menular. Kita harus tahu dulu kan sebenarnya kalau hepatitisnya itu hepatitis karena apa? Karena tadi udah saya jelaskan juga bahwa penyebab hepatitis itu banyak. Gitu. Hepatitis itu hanyalah terms gitu,
akan peradangan hati. Nah, yang menyebabkan peradangan hati ini ada banyak. Ada virus, ada alkohol, ada obat-obatan, ada autoimun. Nah, kita untuk mengobatinya itu kita harus tahu etiologinya atau kita harus tahu penyebabnya. Nah, makanya kenapa sekarang hepatitis akut misterius itu masih belum tahu kita obatnya apa, karena kita juga nggak tahu penyebabnya apa. Sampai sekarang yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki daya tahan tubuh kita dan juga menghindari faktor-faktor resiko yang mungkin akan menyebabkan gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang causality gitu, tapi hanyalah korelasi aja. Nah, terus tadi yang pertanyaan yang pertama apa ya? Ini apa obat herbalnya, Dok? Apakah obat herbalnya itu, apakah hepatitis bisa disembuhkan dengan obat herbal? Oke, pertanyaannya menarik. Pasti ini bisa banyak juga orang yang berpikiran seperti ini ya. Mungkin ada yang takut minum obat, ada yang takut ke dokter, ada banyaklah ketakutan-ketakutan ini, apalagi dengan gejala yang dirasakan. Itu pengennya herbal, tapi balik lagi, seperti apa gejala yang dirasakan sekarang. Kalau misalkan ternyata masih mild gitu ya, masih self-limiting, misalkan karena A atau E. Nah, A atau E itu mungkin saya jelaskan lagi. Hepatitis kan ada akut, kronik. Yang akut itu biasanya virusnya itu biasanya A dan E. Kalau virus yang B, C, D itu biasanya melalui obat-obatan. Obat-obatan itu biasanya suntik ya, misalkan yang suka ada narkotika lewat suntik, atau bisa lewat seksual juga, atau lewat bodily fluid. Misalkan dia, biasanya kalau hepatitis B itu pasien-pasien dengan HIV, dia dengan hepatitis B juga gitu, karena lebih cenderung daya tahan tubuhnya lebih rendah. Atau misalkan kerja di rumah sakit gitu, dia lagi mau nyuntik pasien, ternyata nggak sengaja kita kena jarum yang habis kena pasien yang habis nyuntik pasien hepatitis B. Nah, itu dari jarum itu darahnya masuk ke kita. Nah, itu bisa menyebabkan. Jadi kalau misalkan tapi yang A dan E itu, yang sifatnya lebih akut, itu penularannya lewat fekal oral. Fekal itu fesis atau BAB gitu ya. Bisa dari misalkan orang gitu BAB terus masuk ke perairan kan, sistem perairan, terus ke tanaman apa ke segala macam, atau kita habis dari kamar mandi kita nggak cuci tangan, atau kita beli masakan gitu, atau kita beli bahan makanan kemudian tidak kita cuci dengan baik. Nah, itu bisa menyebabkan hepatitis A dan E. Makanya biasanya pencegahannya kita harus masak sampai mateng, terus kita harus cuci dulu makanannya, kemudian kita jangan lupa harus cuci tangan, kemudian jangan lupa kita harus cuci sendiri, jangan tuker-tukeran alat makan dulu gitu. Dan kemungkinan kalau misalkan yang hepatitis yang sekarang akut misterius ini ada kemungkinan lewat udara juga, karena berdasarkan statistik di Inggris dan Skotlandia itu rata-rata memiliki kadar adenovirus di dalam tubuh gitu. Mungkin aja itu terjadi karena dia ada hepatitis juga, tapi dia lagi kena virus juga gitu. Misalkan kayak kita DBD juga, tapi kita kena COVID juga, kan bisa juga mungkin gitu. Itu sebuah penyakit yang berbeda, tapi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu tetap kita harus ambil menjadi konsiderasi juga ketika kita berpikir mengenai kondisi kita sendiri. Gitu. Semoga menjawab ya. Kalau misalkan ada yang belum ngerti, boleh di chat lagi aja. Oke, terima kasih, Dok. Jadi mungkin Bapak Ibu salah satu solusinya kan saat ini itu kalau untuk anak-anak nih yang sekolah sekarang udah tatap muka ya, bawa bekal dari rumah. Tapi itu aja nggak cukup, Dok ya. Jadi makanan yang bahan-bahan makanan sayur-sayuran yang kita belanja itu harus dibersihkan lagi. Harus benar-benar fokus karena itu masih bisa ada risiko di bahan makanan yang kita akan masak seperti itu ya. Oke, terima kasih Dr. Adina. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Eni Puji Astuti, Tangerang. Ini saya pernah mengalami selama 2 hari warna PC saya abu-abu. Saya juga heran pada saat itu, tapi setelah itu sampai sekarang sudah normal lagi. Apakah saya harus cek liver saya? Karena setiap malam saya minum obat darah tinggi, Dok. Oke, ini tes saya juga ya? Iya, betul, Dok. Oke. BAB warna abu-abu itu mungkin harus diperjelas ya seperti apa. Biasanya kalau abu-abu pucat gitu mungkin maksud Ibu lebih ke dempul gitu ya, warnanya pucat. Nah, itu kemungkinan ada masalah di hati atau empedu. Itu kan karena itu kan terletaknya berdekatan ya. Gitu. Dan kalau kita ada masalah batu empedu juga kadang-kadang kita bisa menyebabkan kuning juga. Kondisi gejalanya tuh mirip-mirip. Itu karena juga itu kan sangatlah berdekatan tuh patofisiologinya pasti berhubungan gitu, dan itu harus kita
harus diceknya bukan cuma dari gejala doang, tapi juga dari kadar dari lab-nya gimana, hasil darahnya gimana, kemudian perjalanan penyakit seperti apa, kemudian dia munculnya seperti apa, misalkan nyerinya hilang timbul atau tidak, apa terus-terusan, kemudian apakah kuning atau tidak, ada penyakit lain atau tidak. Nah, itu kita harus mendapatkan data itu dulu. Tapi kalau misalkan dari ibu sendiri ternyata udah ada BAB warnanya dempul gitu kan, itu kan bukan suatu hal yang normal gitu. Tetap aja cek aja, sekalian aja misalkan kan ibu ada hipertensi tuh, sekalian aja dicek, nggak ada salahnya. Yang penting kita waspada dulu daripada kita nggak tahu gitu ya, ternyata ada fatty liver gitu misalkan. Kan kadang-kadang kalau dari awal juga terkadang nggak ada gejala gitu, ketahuannya hanya dari hasil lab aja. Karena yang penting juga nih untuk apalagi usia udah di atas 40 tahun atau 50 tahun ke atas itu pentingnya untuk medical check up, karena banyak sekali penyakit-penyakit sebenarnya nggak ada gejala, tapi muncul gejalanya itu ketika sudah tahap lanjut, contohnya kanker, atau misalkan diabetes, atau tekanan darah tinggi gitu. Kerasanya misalkan baru kerasa nggak enak badannya, ternyata tekanan darahnya udah 200-an. Nah, itu kan udah sangat bahaya dan emergensi ya, takutnya bisa langsung menyebabkan stroke gitu sih. Jadi penting sekali untuk check up ke dokter walaupun berkala, walaupun tidak ada gejala apapun. Seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya ada hubungan juga dengan sakit empedu nggak, Dok? Atau berbeda sebenarnya? Bisa aja berhubungan, tapi ya itu lagi kita harus tahu dulu nih perjalanan penyakitnya seperti apa. Itu karena itu kan memang berdekatan sekali ya. Empedu itu kan posisinya tuh di sininya hati agak nempel gitu. Dan kalau misalkan ada batu gitu di empedu itu kan yang menyebabkan, yang menghasilkan adanya tadi ya kolesterol tuh dibuat di situ, bilirubin yang menyebabkan kuning itu di situ. Kalau misalkan ada yang menyumbat, nah itu juga penyakit-penyakit di empedu tuh banyak. Ada yang batu, ada yang peradangan, ada yang infeksi. Batunya tuh seperti apa? Ada yang kista gitu. Letaknya aja berbeda tuh bisa menyebabkan gejala yang berbeda. Itu. Tapi biasanya rata-rata itu nyeri di kanan. Ya. Itu harus tahu dulu tuh gejala-gejalanya, nyeri di perut kanan, kuning. Kalau misalkan kolik itu biasanya menjalar, nah itu biasanya lebih ke batu, empedu gitu. Terus misalkan kuning, tapi kalau misalkan kuningnya itu habis makan makanan tertentu aja, habis itu kayak enakan lagi gitu. Itu mungkin karena posisi batunya gitu yang berubah. Itu juga bisa menjadi suatu kemungkinan. Jadi yang paling penting sih tetap harus check up ke dokter aja. Itu kan nggak bisa juga saya ngejawab semua konsultasi dengan hanya informasi segitu, harus saya periksa juga. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adina. Masih lanjut, Dok ya, ini ke Bu Reta dulu. Masih banyak pertanyaan nih. Saya akan coba berusaha nih untuk bisa membacakan semuanya. Selanjutnya ini ada dari 2 pertanyaan sekaligus langsung ya, Bu Reta ya, dari Bu Teresia Lampung dan Bu Resel dari Batam. Pertama, perbedaan Evogel Echinaforce tablet dan tinctur, ditambah lagi di mana saya bisa belinya nih. Karena tadi mungkin belum jelas di akhir karena ya. Perbedaannya mungkin apa, Bu Reta, Evogel Echinaforce tablet dan tinctur, lalu bisa beli di mana sih? Dan harganya, Bu Reta, harganya tadi belum sampaikan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi yang pertanyaan pertama itu adalah perbedaan Echinaforce tablet dan juga Evogel Echinaforce yang tinctur ya. Sebenarnya untuk komposisinya sama-sama mengandung Echinaforce gitu kan. Echinase, mohon maaf. Sama-sama mengandung Echinase. Nah, yang menjadi pembedanya itu hanya bentuk sediaannya aja. Kalau untuk Evogel yang Echinaforce tablet itu bentuk sediaannya tablet. Lalu kemudian kalau Evogel Echinaforce yang tinctur itu bentuk sediaannya tinctur. Dan tentu aja balik lagi ya kenyamanan dari masing-masing individu. Kalau misalkan memang kesulitan untuk menelan tablet, nah mungkin bisa dibantu dengan Evogel Echinaforce yang tinctur gitu. Tapi kalau memang nggak masalah nih dengan konsumsi tablet dan supaya lebih mudah untuk bawa-bawanya, nah itu bisa konsumsi yang Evogel Echinaforce yang tablet. Seperti itu, Pak. Lalu kemudian tadi ditanya bisa belinya di mana aja gitu ya. Nah, untuk pembeliannya itu bisa di apotik dan toko obat terdekat dari tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian bisa juga di outlet Watson, kemudian outlet Kimia Farma, kemudian K24, Roxy itu juga bisa. Lalu kalau mau beli online, kita ada di Watson Online, kita juga ada, di Kimia Farma Mobile kita juga ada, lalu atau di official store kami, di Konimax Store. Nah, itu ada di websitenya,
ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, kalau di marketplace itu nama akunnya Konimex Official atau Konimex Store. Nah, nanti cari aja produk Avogel atau produk Nutracare, di sana ada lengkap semuanya. Gitu. Lalu untuk harga, ya, ya tadi mungkin saya belum singgung ya untuk harga ya. Untuk harga itu untuk Avogel Echinaforce yang tablet itu harganya 487.600, tapi isinya itu cukup banyak, 120 tablet gitu. Lalu kemudian untuk yang Avogel Echinaforce Tincture itu 476.400. Itu 50 mili. Jadi ini rata-rata untuk pemakaian sekitar 1 bulan gitu. Lalu kemudian untuk Nutracare Fish Oil for Kids itu harganya 234.400, itu isi 30 gitu. Gitu Bapak Ahmad, ada mungkin pertanyaan yang belum saya jawab atau tadi sudah semua ya? Oke, tadi karena tadi bentuknya herbal, perbedaan dengan produk yang lain seperti apa yang ada di pasaran untuk Echinacea? Karena Echinacea itu sekarang ya, banyak sekali kan di pasaran, Bu. Oke, betul. Nah, apa sih yang menjadi pembeda nih produk Avogel Echinaforce dibandingkan dengan produk-produk yang mengandung Echinacea lainnya gitu ya. Nah, yang menjadi pembeda itu yang pertama adalah Echinacea kita itu berasal dari herbal segar dan juga terbuat dari herbal organik. Yang tadi juga sudah saya sampaikan, saya reminder kembali mungkin ya. Jadi produk-produk Avogel itu terbuat dari herbal segar, jadi tadi setelah dipanen langsung dimasukkan ke dalam pabriknya dan diprosesnya itu tanpa proses pengeringan. Jadi kandungan bahan aktifnya itu menjadi lebih terjaga. Nah, menurut penelitian, kandungan bahan aktif dari herbal segar itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal kering. Nah, karena kandungan bahan aktifnya ini lebih banyak, otomatis juga untuk efektivitasnya menjadi 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena bentuk sediaannya itu tablet tincture dan tincture. Jadi di sini yang menjadi pembeda adalah ada kata-kata tincture. Walaupun bentuk sediaannya tablet, tapi itu termasuk tablet tincture. Nah, apa sih yang menjadi keistimewaan tablet tincture dan tincture ini? Yang menjadi keistimewaannya itu adalah penyerapannya menjadi lebih optimal dibandingkan dengan produk-produk dalam bentuk sediaan yang lain. Mungkin seperti itu, Bapak Ahmad. Oke, terima kasih sudah sangat paham. Wah, luar biasa sekali ya. Kayaknya saya juga harus beli nih ya ke Kimia Farma tadi, Watson ataupun di K24 ya. Karena masih ada Bu Reta nih, Bu Reta lagi on fire, jadi saya ada pertanyaan lagi buat Bu Reta nih. Saya gabungkan pertanyaannya Bu Reta ya. Boleh. Tadi karena ada beberapa peserta yang penasaran dengan produk Fish Oil Kit-nya. Jadi apakah ini dari Palembang nih, saya mau tanya Bu Rachel dari Palembang dan juga Bu Nabila Adawiyah dari Bogor. Yang pertanyaannya itulah apakah Nutracare Fish Oil Kit ini bisa untuk nafsu makan karena anaknya susah makan. Lalu anak Bu Nabila itu anak saya umur 1 tahun. Apakah Nutracare Fish Oil for Kid ini aman diminum setiap hari untuk usia 1 tahun? Lalu terkait produk yang sama, ini kalau usianya 13 tahun, berat badan 65 kg, berapa dosis Fish Oil Kit untuk perharinya? Oke, saya gabungkan pertanyaannya. Oke, baik. Cukup banyak ya untuk pertanyaannya. Nanti mungkin Bapak Ahmad bisa bantu reminder saya mungkin kalau ada yang terlewat ya. Baik, yang pertama tadi bisa nggak untuk Nutracare Fish Oil for Kids ini untuk nafsu makan gitu ya. Nah, untuk nafsu makan Nutracare Fish Oil for Kids ini bisa. Jadi secara nggak langsung memang dengan konsumsi minyak ikan itu bisa meningkatkan nafsu makannya. Karena kan metabolismenya juga lebih baik ya gitu. Jadi nafsu makannya pun juga akan lebih bagus lagi. Jadi bisa juga digunakan ya untuk Nutracare Fish Oil for Kids-nya ini gitu. Lalu kemudian tadi untuk usia 1 tahun bisa atau enggak gitu ya. Nah, kalau dari kemasannya itu atau dari anjurannya itu sebenarnya dari usia 1 tahun sudah bisa. Itu sudah bisa konsumsi untuk Nutracare Fish Oil for Kids ini. Tapi kalau untuk usianya 1 tahun mungkin konsumsinya 1 kapsul aja 1 hari. Gitu. Jadi kan tadi aturan pakainya bisa sampai 2 kali sehari. Nah, ini 1 kali aja. Lalu kemudian kan bentuknya soft gel ya. Kalau usia 1 tahun pasti udah pasti ya otomatis belum bisa menelan ya untuk soft gelnya. Nah, itu nanti soft gelnya bisa dibantu gunting sama Bapak dan Ibu sekalian ya. Nanti digunting lalu dicampurkan ke makanan atau ke minuman favoritnya dari si anak tersebut gitu. Misalkan kalau anak-anak usia 1 tahun mungkin masih suka minum susu ya, mungkin mau dicampurkan ke susu juga boleh. Gitu. Terus yang terakhir tadi yang 13 tahun ya? Ya, 13 tahun dengan 65 kg, dengan berat badan 65 kg. Oke, kalau untuk usia 13 tahun mungkin dianjurkannya itu adalah dikonsumsinya dikonsumsinya dua kali sehari
1 kapsul, 1 soft gel. Gitu. Jadi konsumsinya 2 kali sehari aja. Gitu. Seperti itu mungkin. Oke. Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Reta. Lanjut ke dokter lagi, Dok. Masih ada coba 1 pertanyaan lagi, Dok. Saya bacakan nih dari Cirebon, Ibu Ida. Ini kebetulan ada sanak keluarganya yang terkena hepatitis nih. Nah, Ibu Ida ini khawatir nih apakah dapat menular ke orang-orang di sekitar, apakah perlakuannya mungkin seperti COVID mungkin. Perlakuannya seperti apa untuk jika ada sanak keluarga kita mungkin satu rumah atau satu lingkungan yang terkena hepatitis. Lalu apakah golongan darah yang sama akan lebih cepat tertular, Dok? Oke, pertanyaannya mengenai penularan. Pertama yang harus diketahui dia hepatitis apa dulu. Dikatakan oleh dokternya hepatitis apa. Apakah karena virus, apakah karena yang lain gitu ya. Kemudian kalau memang ternyata karena virus yang sudah diketahui itu misalkan A atau E gitu atau B, C, D. Nah, itu kan kita tahu tuh etiologinya. Nah, itu penularannya juga pasti berbeda. Bukan lewat kayak COVID gitu ya. Kecuali kalau dia memang hepatitis akut misterius ini yang kita belum tahu penularannya apa. Nah, itu masih ada kemungkinan bisa menular lewat udara. Makanya itu kenapa harus tetap jaga jarak. Tapi kalau sudah diketahui gitu ya dari hasil labnya, hasil kulturnya bahwa ini adalah hepatitis A contohnya. Itu penularannya lewat fekal oral. Itu adalah lewat makanan gitu, lewat kebersihan. Bisa menular ke keluarga atau tidak? Bisa aja kalau menggunakan atau makan makanan yang sama. Gitu, bukan dari misalkan anak saya hepatitis A, saya nggak mau deket-deket sama anak saya, kan kita juga maksudnya nggak ada hubungan fekal oral gitu sama anak tersebut gitu. Kalau misalkan bersentuhan aja nggak apa-apa, gitu sih. Jadi harus dibedakan dulu nih dan harus diketahui penyebabnya apa, baru deh kita harus tahu bergerak seperti apa. Oke, terima kasih Dok. Karena kasih juga ya kalau kita salah ini dijauhin gitu kan, nggak enak juga ya. Oke, baik-baik Dok. Penularannya bukan lewat udara, kalau bukan akut misterius. Oke. Satu lagi ada customer nih menanyakan, boleh ya? Satu lagi ini Bu Reta dari Ibu Grace di Bogor. Jika ini karena penasaran nih ingin membeli mungkin Peace Oil for Kid dan Evogal Echinaforce-nya jika diminum bersamaan gimana anjurannya? Sedikit aja Bu Reta. Oke, baik, sedikit aja ya. Kalau Ya, misalkan mau konsumsi secara bersamaan gitu ya. Nah, untuk Evogal Echinaforce-nya tergantung dulu nih dalam kondisi seperti apa. Kalau memang hanya untuk maintenance aja, cukup 1 kali sehari. Tergantung juga mau yang tablet atau mau yang tinctur. Kalau yang tablet kan berarti tadi 1 tablet. Kalau misalkan yang tinctur tadi kan 7 tetes ya dalam 100 ml air. Nah, jadi kalau memang hanya untuk perawatan aja atau untuk menjaga daya tahan tubuhnya, itu cukup 1 kali sehari. Tapi kalau memang dalam kondisi anak ini lagi sakit gitu. Nah, itu bisa ditingkatin jadi 2-3 kali sehari. Nah, untuk Peace Oil for Kids-nya itu bisa 1 kali sehari. Gitu. Tapi kalau memang anaknya usianya sudah cukup dewasa, mungkin 8 tahun ke atas, mungkin bisa 2 kali sehari. Seperti itu, Pak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Reta. Bapak Ibu jika ingin bertanya juga bisa langsung WA ke nomor kontak yang tadi udah WA ke Ibu-Ibu ya, memberikan link Zoom-nya. Silakan boleh bertanya apapun terkait produk maupun terkait kesehatan, seputar kesehatan. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, kita ada door prize di akhir. Mungkin kesimpulan singkat dari narasumber ya untuk Dr. Adina dan Ibu Reta. Boleh Dok, dari dokter dulu mungkin kesimpulan singkat saja Dok. Oke. Kesimpulannya adalah kalau dari saya hepatitis akut misterius walaupun saat ini lagi cukup marak gitu ya. Tetap tidak usah panik, tetap waspada, edukasi diri masing-masing, ketahui gejala-gejala yang mungkin muncul seperti contohnya demam, mual, muntah, kuning itu harus diwaspadai dan langsung datang ke dokter yang paling dekat. Itu nggak usah panik. Kemudian jangan lupa juga untuk terus menjaga kebersihan dan juga jaga jarak antar sesama karena kita masih belum tahu juga nih penyebabnya apa. Yang penting daya tahan tubuhnya ditingkatkan, kemudian melakukan gaya hidup yang sehat juga supaya meminimalisir faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Oke, luar biasa. Terima kasih Dok. Jangan lupa bahagia itu pesannya sangat luar biasa. Lanjut dari Ibu Reta, kesimpulan singkatnya Dok. Bu, maaf.
Oke, baik. Tadi udah disampaikan banyak ya sama Dokter Adina. Nah, saya ingin masuk aja kalau memang perlu untuk menjaga daya tahan tubuhnya, Bapak dan Ibu bisa konsumsi produk yang bisa membantu untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Nah, untuk dari produk Afogal itu ada Afogal Echinaforce. Ini bisa dikonsumsi dari anak usia 6 tahun sampai dengan Bapak Ibu sekalian pun juga bisa konsumsi Afogal Echinaforce ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin suplemen untuk mengoptimalkan perkembangan otak dan juga fungsi sel-sel otak pada anak Bapak dan Ibu sekalian, itu juga bisa konsumsi NutraCare Fish Oil for Kids. Seperti itu. Nah, apabila masih ada pertanyaan nih mengenai produk atau mengenai apapun, itu bisa coba ditanyakan ke WhatsApp customer service kami di 0811 9690 3055. Sekian dari saya, Bapak Ahmad. Oke, terima kasih kepada Ibu Reta dan Dr. Adina atas kesimpulan singkatnya. Nah, bagi para peserta yang berada di Zoom, jangan beranjak dahulu, karena akan ada door prize yang akan kita undi di akhir acara ya. Kita akan mulai aja kali ya, untuk pembagian door prize-nya. Kita akan mulai dari paket produk Efogal Echinaforce Tablet untuk 5 pemenang. Kita akan undi nih ya, siapa saja yang akan mendapatkan nih 5 paket produk Efogal Echinaforce Tablet. Oke, yang pertama adalah Bapak Ngadiono ya. Selamat Pak. Lanjut lagi, masih ada 4 pemenang lagi untuk paket produk Efogal Echinaforce tabletnya. Kita akan undi lagi. Oke, pemenang keduanya selamat kepada Ibu Harisinti ya. Telah mendapatkan paket Efogal Echinaforce tablet. Lanjut, masih ada 3 pemenang lagi nih untuk door prize-nya. Oke, kita tunggu ya. Bapak Ibu juga boleh tadi hasil dari webinar kali ini mungkin sambil ngobrol di lingkungan rumah disampaikan kepada tetangga-tangganya tentang hepatitis akut ini. Oke, selamat kepada Ibu Dwi Asterina ya. Masih ada 2 lagi nih paket Efogal Echinaforce tabletnya. Kita cek ya. Masih ada 2 lagi yang akan kita undi. Ya, yang beruntung adalah Ibu Cindy Aulia Putri. Selamat Ibu Cindy. Lanjut, masih ada 1 paket produk Efogal Echinaforce lagi nih yang akan kami bagikan melalui door prize ini. Oke. Selamat kepada Ibu Nopi Dewi Rahayu, para ibu-ibu nih yang dapat. Selanjutnya yaitu voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Nah, ini bagus nih momennya nih untuk mengecek daya tahan tubuh kita setelah vaksin nih, mungkin ada vaksin 2 atau vaksin 3, bisa dicek untuk kadar daya tahan tubuhnya. Karena saat ini katanya lagi booming lagi ya Omikron ya. Oke, Ibu Nabila Adawiyah dari Bogor, selamat Bu. Nanti Ibu akan mendapatkan vouchernya, bisa datang langsung ke Prodia di Bogor tentu saja ya, yang dekat rumah. Lanjut, masih ada 2 pemenang lagi untuk cek daya tahan tubuhnya di Prodia. Vouchernya ini senilai Rp250.000. Bapak Ibu tinggal datang saja, menunjukkan vouchernya, bisa langsung tes untuk cek daya tahan tubuhnya. Free ya. Selamat Ibu Heti Elia dari Sukabumi. Ya, boleh Ibu nanti datang ke Prodia di Sukabumi, juga ada Prodia ya. Satu lagi untuk pemenang voucher cek daya tahan tubuh ini. Oke, kami juga sarankan Bapak Ibu untuk tetap fokus ya di rumah, di lingkungannya, tetap jaga jarak juga ya. Pola makan yang sehat. Semoga kita bisa menghadapi ini semua. Selamat Ibu Ida Parida dari Cirebon. Ya, bisa datang nanti ke Prodia di Cirebon ya untuk voucher cek daya tahan tubuh. Oke, sekian tadi pembagian hadiah. Nah, kami juga akan berinformasikan bagi para pemenang door prize, mohon melakukan konfirmasi ke WA NutraCare Efogal ke nomor 0811 9690 3055. Paling lambat 22 Juni
2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ketentuan untuk bisa mendapatkannya harus menyampaikan KTP dan NPWP, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi materinya sudah selesai, bagi-bagi terpaksa sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti webinar hari ini, sore ini. Sehat semua, semoga kita selalu bahagia bagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutracare dan Evogel. Terima kasih dan sampai jumpa.